Kemerdekaan Republik Indonesia yang kita dapat melalui perang kemerdekaan oleh bapak-bapak para pahlawan kita, jangan kita prank kemerdekaan kita itu. Jangan prank kemerdekaan kita ya. Kenapa gitu? Dengan cara apa gitu? Jangan prank kemerdekaan kita ini yang harus kita syukuri. Kemerdekaan kita ini yaitu pertama itu hal simpel. Jangan klakson sembarangan. Merdeka, salam kemerdekaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Farhan Zarkasi di hari ini, di 17 Agustus 2021, hari kemerdekaan bangsa Indonesia, bangsa yang kita cintai, bangsa yang sangat-sangat kita banggakan. Ya, hari ini di studio distribusi kebaikan, tepat di 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, bersama saya Farhan Zarkasi ini ingin bercerita, berbagi pemikiran, distribusi pemikiran, pastinya distribusi kebaikan. Di sore ini nih, kalau tadi sobat distribusi kebaikan lihat itu banyak sekali kegiatan aktivitas oleh anak bangsa yang itu sangat menggambarkan semangat patriotisme yang itu membanggakan kita sebagai bangsa Indonesia ini, bangsa yang besar. Kita ambil contoh ini, di provinsinya itu daerah istimewa Yogyakarta itu, tepatnya itu Kulon Progo itu. Kalau saya tadi nggak salah baca itu dipasang itu, dikibarkan itu 1000 bendera itu di areal wisata pertanian Kulon Progo itu. Ya, simple sih. 1000 itu kan sering diidentikan dengan ini ya, sesuatu yang tak hingga, yang sangat banyak, sangat luar biasa. Ada padi itu sumber kehidupan gitu. Artinya mungkin anak-anak bangsa, warga negara kita, teman-teman di Kulon Progo itu menggambarkan semangat yang luar biasa, yang tak terhingga untuk berbuat dalam kehidupan ini kan gitu ya. Menurut saya seperti itu, yang sangat positif saya menangkapnya. Terus kalau kita bergeser lagi nih, dari bapak-bapak kepolisian di daerah Banyuwangi nih, ada membagikan 76.000 bendera merah putih. Wah, luar biasa. 76.000 itu ada semangat, gambaran persatuan, ada gambaran ekonomi. Kenapa ekonomi itu? Karena memproduksi 76.000 itu kan akan menggambarkan putaran ekonomi yang positif ya untuk masyarakat. Bangga gitu. Belum lagi dari Ambon itu dari bapak-bapak Bakamla, kalau saya nggak baca itu salah banyak, kalau saya nggak salah tadi itu mengingat itu di pengibaran bendera merah putih di bawah laut ya. Wah, artinya dari mulai daratan sampai dalam laut itu merah putih itu ada ya. Ya, puncaknya itu artinya itu sentralnya itu tetap magnetnya itu di Istana Merdeka tadi, yang dipimpin oleh Bapak Presiden kita Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, beserta Bapak Wapres. Ada juga para pemimpin-pemimpin kita, ada Bapak Kapolri, Bapak Panglima yang bisa kita lihat tadi, yang sangat-sangat menggambarkan keanekaragaman Indonesia ini gitu. Dari mulai pakaian adat yang dipakai oleh Bapak Presiden kita, Bapak Wapres, ada Ibu Puan Maharani ya dengan baju adat Minang ya, Minang atau Padang lah ya, Padang seperti itu. Dan betapa gagahnya Bapak Kapolri dan Panglima yang dengan tongkat komando yang
yang di situ digambarkan bahwa kita ini bangsa yang besar gitu. Kalau tadi dari Kulon Progo, Banyuwangi, dari Ambon itu, kalau sentralnya itu di Istana Merdeka itu dibawanya nih bendera merah putih oleh salah satu putra putri bangsa terbaik yang asli dari Medan. Yang menarik itu tadi di laut Bakamla ini di sana mereka tuh dengan helikopter itu bendera merah putih di laut, di udara itu berkibar itu, di bumi, di darat itu. Menggambarkan 3 matra kita juga, 3 matra kesatuan militer penuh simbol, penuh makna. Jaya di laut, jaya di darat, jaya di udara, ya seperti itu ya. Karena ini menggambarkan patriotisme yang didistribusi kebaikan memandangnya ini cukup menarik untuk kita sebarkan nih. Buat sobat distribusi kebaikan kita sebarkan kemana-mana nanti. Tarik lagi ke belakang 76 tahun yang lalu, puncaknya itu ketika diproklamirkan oleh Bung Karno, bapak bangsa kita, didampingi Muhammad Hatta. Ini bagaimana pemikirannya terhadap bangsa ini. Di sini dia di 1926 sampai 1977 itu udah menulis tentang politik, kebangsaan dan ekonomi. Sama seperti simbol-simbol tadi. Belum lagi kalau di Yogyakarta ada perjuangan bahwa 76 tahun yang lalu, rentetan sebelum diproklamasikan itu, bahwa kemerdekaan kita yang sekarang kita nikmati itu, sobat distribusi kebaikan, itu adalah suatu proses yang direbut, diperjuangkan melalui perang. Jadi dari sobat distribusi kebaikan, di distribusi kebaikan di studio ini, kita ingin menyuarakan bahwa kemerdekaan bangsa ini itu adalah suatu kemerdekaan yang itu direbut, diperjuangkan, bukan suatu kemerdekaan yang diberi ataupun hadiah, bukan. Jogja itu ada panglima besar kita, Jenderal Sudirman. Semua tahu kisahnya, bagaimana perjuangannya dengan hanya paru-paru yang sebelah itu menjadi komando, memimpin peperangan, perang gerilya, terkenal perang gerilya. Nggak ada kata menyerah. Saya juga ini teman-teman sobat distribusi kebaikan, Jenderal Sudirman, seorang panglima, seorang martir. Betapa luar biasa perjuangannya. Kalau kita bergeser lagi, misalnya ada perjuangan-perjuangan yang seperti Pangeran Diponegoro. Semua tahu bagaimana dia memperjuangkan kemerdekaan, kebebasan dengan berkuda, pasukan berkudanya, kemahirannya di medan tempur nggak diragukan lagi. Ada juga Tuanku Imam Bonjol, ada Teuku Umar, ada Patimura, yang nggak cukup rasanya kalau kita sebutkan satu persatu. Tapi semua sobat distribusi kebaikan yang ingin kita bagikan di sini adalah semua sepakat, bahkan bangsa lain pun sepakat bahwa kemerdekaan ini kita rebut dengan perang, dengan perjuangan, bukan sesuatu yang diberikan hadiah atau dikasih cuma-cuma, tidak. Jadi sangat tergambar dari semangatnya yang digambarkan oleh Istana Merdeka, dari mulai semua anak bangsa, dari mulai laut. Kita juga punya Laksamana Malahayati yang berbagaimana perkasanya di laut gitu.
ada juga digambarkan oleh berkibarnya merah putih di udara, di langit biru itu oleh helikopter yang cukup canggih, salah satunya buatan anak bangsa juga, Pindad kalau saya tidak salah itu. Nah, di sini nih ada yang menjadi refleksi bagi saya sebagai founder distribusi kebaikan ini, ingin berbagi pemikiran bahwa mungkin sebagai anak bangsa kita ini, saya pribadi mungkin tidak sanggup gitu untuk bisa menjadi seperti Jenderal Sudirman gitu. Tahu? Bahkan misalnya kayak Pangeran Diponegoro nggak sanggup mungkin gitu. Memikul beban yang begitu luar biasa. Tapi ada yang ingin saya ajak di sini. Kemerdekaan Republik Indonesia yang kita dapat melalui perang kemerdekaan oleh bapak-bapak para pahlawan kita, jangan kita prank kemerdekaan kita itu. Loh, kenapa jangan kita prank? Mungkin untuk menjadi pahlawan yang seperti Panglima Besar, mungkin kitanya pun, diri kita ini bukan ditakdirkan untuk itu, tidak sanggup gitu, untuk berada di medan perang dengan paru-paru sebiji, tinggal separuh itu hanya masih berjuang gitu. Tapi di distribusi kebaikan ini mengajak berpikir di hal yang sangat kecil tapi efeknya luar biasa. Jangan prank kemerdekaan kita gitu. Kenapa gitu? Dengan cara apa gitu? Jangan prank kemerdekaan kita ini yang harus kita syukuri. Kemerdekaan kita ini yaitu pertama itu hal simpel gitu. Jangan klakson sembarangan. Kenapa? Menarik ini. Kenapa jangan klakson sembarangan? Klakson itu menurut sudut pandang saya yang belum tentu benar tapi menarik untuk didiskusikan, bukan untuk didebatkan. Klakson itu kan menggambarkan simptom gejala gitu. Ada dari bunyinya aja mungkin sobat distribusi kebaikan setuju gitu. Klakson itu menggambarkan ada rasa amarah gitu, ting gitu. Ada rasa tidak sabar gitu. Rasa tidak sabar, tin 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 gitu. Itu kan sesuatu yang kita bayangkan gitu, jika negara lain gitu, atau utusan suatu orang atau orang asing atau wisatawan, simpelnya gitu, datang gitu, landing gitu di, kita bilang di Soekarno Hatta gerbangnya kan, gerbang Indonesia gitu. Terus landing di Kuala Namu gitu, atau mungkin landing di Ngurah Rai, Bali gitu kan, airport. Itu disambut dengan klakson gitu. Masih ngomong tin 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 tin. Noise ya, noise. Soalnya orang kok nggak nyaman gitu. Nah, ini yang mungkin distribusi kebaikan kan, distribusi kebaikan mengajak sobat-sobat ini jangan klakson sembarangan lah, jangan klakson sembarangan ya gitu. Karena itu simple gitu, tapi cukup hal kecil saja lah, hal kecil. Itu nanti luar biasa itu efeknya kalau kita mampu memanage klakson aja dalam mengisi kemerdekaan. Yang kedua itu ini, jangan ini apa? Jangan parkir sembarangan, sepele kan? Nah, atau jangan berkendara sembarangan gitu. Ini karena ini wajah bangsa ini wajah bangsa, termasuk wajah bangsa hal kecil gitu. Kan setiap hari mungkin para duta besar negara lain, para wisatawan, atau para pelajar dari negara lain yang ada di negara kita ini melihat ini kok parkir sembarangan. Ada menggambarkan ini nih, ketidakpatuhan, ada menggambarkan ketidakdisiplinan, kemasabodohan, nah gitu lah kalau bahasa kita. Mungkin ini yang distribusi kebaikan mengajak, ayo dari mulai hal kecil, dari mulai klakson, parkir berkendara. Ya kan? Karena wajah bangsa yang dilihat oleh negara lain yang ini sulit untuk kita poles gitu. Tapi ini kita ajak,
Yang ketiga apa sobat distribusi kebaikan? Jangan buang sampah sembarangan. Kenapa jangan buang sampah itu? Kenapa enggak yang hebat-hebat gitu? Misalnya kita bilang jadi ini, misalnya jadi pahlawan atau menerbangkan merah putih dengan parasut, wah itu bagus. Cuman ini dari hal kecil aja, ya kan? Kenapa jangan buang sampah sembarangan? Ini menggambarkan suatu masyarakat yang tidak sehat, tidak sejahtera ketika sampah berserakan, ya. Tidak makmur, ya. Dan ini kan sekali lagi kita gambarkan bahwa ini dilihat, ya, setiap hari dilihat, baik oleh anak bangsa sendiri ataupun oleh negara-negara luar yang mungkin datang lagi antara anak sekolah yang pendidikan atau lagi berlibur. Kan bisa banyak berlibur di Bali, di Danau Toba, di Padang, di Jogja. Nah ini yang maka kita bilang tadi, kemerdekaan 76 tahun ini yang direbut dengan perang kemerdekaan, jangan kita prank. Kemerdekaan 76 tahun yang lalu yang direbut oleh pejuang-pejuang kemerdekaan kita dengan perang kemerdekaan, jangan kita prank kemerdekaan kita ini. Gitu sobat distribusi kebaikan. Karena bapak bangsa kita Insinyur Soekarno itu dalam quotes-nya, saya baca, bangunlah atau bentuklah suatu negara atau suatu dunia itu yang semua bangsa-bangsa itu aman dan sentosa tinggal di dalamnya. Jadi mari di hari kemerdekaan kita ini, di 76 tahun kemerdekaan kita ini, kita mensyukuri kemerdekaan kita yang direbut dengan darah dan air mata. Tidak hanya material, sampai jiwa diberikan oleh pejuang-pejuang kita yang selayaknya kita syukuri. Dengan hal kecil saja kita isi kemerdekaan Republik Indonesia kita ini. Sekali lagi, mari kita syukuri kemerdekaan kita yang 76 tahun ini yang direbut dengan perang kemerdekaan. Dan sebaiknya jangan kita prank kemerdekaan kita ini dengan sesuatu yang tidak baik. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan.